Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Koko mau coba jelasin rumus setengah AB sin C ini munculnya dari mana. Koko yakin beberapa dari kalian mungkin pernah atau bahkan sering menggunakan rumus setengah AB sin C ketika kalian pengen menghitung luas dari sebuah segitiga sembarang. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa luas segitiga sembarang itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus setengah AB sin C? Jadi sebenarnya rumus untuk menghitung luas segitiga itu bisa dibilang hanya satu, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi bisa dikatakan kita sebenarnya cuma punya satu rumus ini. Jadi rumus-rumus lain itu apa kok? Rumus-rumus lain bisa dibilang penurunan atau perluasan dari rumus setengah kali alas kali tinggi tersebut. Begitu juga dengan rumus yang kita akan buktikan di video kali ini. Kita langsung aja lihat. Anggaplah Koko punya sebuah segitiga. Ini adalah sisi A. Kemudian di bagian sini adalah sisi B. Kemudian ini adalah sudut C. Jadi C adalah sudut, sedangkan A dan B itu adalah panjang sisi. Ketika Koko diminta untuk menghitung luas dari segitiga ini, seperti yang tadi Koko bilang, sebenarnya rumusnya cuma satu, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Tapi ketika kita diberikan suatu segitiga sembarang, kita nggak bisa tahu yang mana alas, yang mana tinggi. Mungkin ada yang mikir sampai bagian ini, kenapa kita nggak bisa tahu kok yang mana alas, yang mana tinggi? Jawabannya adalah alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Sebagai contoh, kalau Koko punya segitiga siku-siku, ini alas, ini tinggi, karena dua sisi ini saling tegak lurus. Itu udah jelas. Alasnya yang horizontal ini misalnya, tingginya yang vertikal karena dia tegak lurus. Tapi ketika kita diberikan segitiga sembarang, sudut yang ada pada segitiga itu belum tentu atau bukan siku-siku. Sehingga kita nggak bisa ngomong, ini alas, ini aja kok tingginya. Itu nggak boleh karena bukan siku-siku. Begitu juga kalau kalian lihat, kok ini alas, anggap aja B itu sebagai tinggi. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk itu tidak 90 derajat. Nah, jadi gimana nih kalau kita pengen hitung luasnya? Jawabannya adalah tentukan dulu siapa yang mau kita anggap sebagai alas. Sebagai contoh, anggaplah A ini sebagai alas. Boleh nggak kok? Boleh. Jadi anggaplah A adalah alas, ini adalah alas. Kalau A ini adalah alas, tingginya yang mana? Ingat-ingat tadi Koko sempat bilang, tinggi itu adalah, atau tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Jadi ketika ini kita anggap sebagai base atau alas, maka tingginya yang mana? Tingginya yang ini. Inilah tingginya. Dan ini hubungannya harus tegak lurus. Jadi untuk menghitung luas segitiga ini gimana? Setengah kali alas, tadi Koko sudah sempat mention, Koko misalkan ini sebagai alas, dikali tinggi, tingginya yang mana? Yang ini. Jadi luas segitiga tersebut itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah sekarang pertanyaannya, tingginya ini dapat dari mana? Untuk mencari tinggi kita bisa gunakan trigonometri. Kalau kalian perhatikan segitiga yang ada di sini, kalian bisa perhatikan di sini Koko punya sebuah segitiga. Kita tahu B dalam segitiga yang Koko tandain di sini, B adalah sisi miring. Kita tahu sudutnya adalah C, dan kita pengen cari sisi di depannya C. Jadi kita tahu sisi miring, kita pengen cari sisi di depannya C. Tentu saja kita bisa gunakan trigonometri.
Kalau kalian ingat, sin demi. Sin itu adalah depan dibagi miring. Jadi Koko bisa bilang sin C itu adalah depannya T dibagi miring. Perhatikan segitiga yang Koko tandain di sini ya. Miringnya siapa? Sisi miringnya adalah B. Ingat-ingat, sisi miring itu adalah sisi yang berada di seberangnya 90 derajat. Jadi sin C itu adalah depannya T dibagi B. Dengan demikian, kalau Koko kali silang B-nya ke sana, Koko akan dapat tinggi dari segitiga ini adalah B sin C. Inilah tinggi dari segitiga kita. Dengan demikian, kita tinggal substitusikan aja tinggi ini ke sana. Hasilnya adalah rumus yang Koko kotakin di atas. Jadi ketika kita substitusikan tinggi ke rumus luas segitiga yang kita udah tahu, kita cuma tahu satu rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, maka Koko akan dapat setengah kali A kali T, T-nya adalah B sin C. Dengan demikian, kita akan dapat luas sama dengan setengah AB sin C. Inilah asal muasal rumus luas segitiga sembarang yang biasa kita pakai, yaitu setengah AB sin C. Nah, sebagai tambahan, mungkin beberapa dari kalian sempat mikir, kok tadi kan Koko menganggap A sebagai alas. Boleh nggak sih kalau kita atau saya menganggap B yang sebagai alas? Jawabannya tentu saja boleh. Jadi kalau kalian mau menganggap B sebagai alas, itu nggak jadi masalah. Kita punya gambar segitiga yang sama seperti ini. Sekarang kalian misalnya mikirnya gini, kok anggap aja B-nya yang jadi alas. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Apakah hasilnya bakal sama? Jawabannya tentu saja hasilnya bakal sama. Karena matematika adalah suatu ilmu pasti. Jadi selama kita tidak melanggar konsep-konsep atau rumus-rumus dasar, Koko yakin ujung-ujungnya jawabannya pasti sama. Kita coba buktikan sedikit seandainya Koko akan menganggap B sebagai alas. Kalau B sebagai base atau alas, tingginya yang mana? Ingat-ingat, alas sama tinggi harus saling tegak lurus. Jadi kalau kalian menganggap ini alas, maka tingginya itu bisa dibilang ada di sini. Harus saling tegak lurus. Mungkin seperti ini ya. Ini tegak lurus nih. Harus saling tegak lurus. Inilah tinggi segitiga kita sekarang. Mungkin sampai bagian ini ada yang mikir lagi nih. Berarti ketika kita punya sebuah segitiga, tingginya itu nggak pasti dong. Jawabannya iya, tergantung alasnya di mana. Ketika kalian memilih alas yang berbeda, maka tingginya akan berbeda juga. Jadi ketika kita memilih alas di sini, tingginya ada di sini. Ketika Koko memilih alas di sini, tingginya ada di sini. Jadi tingginya bisa berbeda-beda. Nah, kita coba lanjutin sedikit di sini. Koko tadi menganggap ini alas, berarti tingginya ada di sini. Inilah T-nya. Ingat-ingat, rumus yang kita punya cuma satu, yaitu luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dalam pembahasan sekali ini, yang menjadi alas yang mana? B. Jadi setengah kali B kali tinggi. Yang menjadi tinggi yang mana? Yang ini. Perhatikan sekali lagi segitiga yang ada di sini. Perhatikan segitiga ini. Kita punya sebuah segitiga siku-siku. Ini sudut C. Ini berarti bagian sisi miring dari segitiga siku-siku kita.
Kenapa A adalah sisi miring? Karena A terletak di seberang 90 derajat. Jadi sisi miring selalu berada di seberangnya 90 derajat. Dengan demikian, kalau Koko menggunakan trigonometri lagi, sin demi, sin itu adalah depan per miring, maka Koko bisa bilang sin C, perhatikan segitiga ini, sin C itu adalah depannya T dibagi miring. Miring siapa? Miringnya tadi adalah A. Jadi T per A. Kalau Koko kali silang A-nya ke sisi sebelah kanan, Koko akan dapat tingginya itu adalah A sin C. Ini adalah tinggi segitiga kita ketika kita menganggap B sebagai alas. Substitusikan aja ke sana, maka Koko akan dapat setengah kali alas, alasnya B, kali tinggi, tingginya A sin C. Dengan demikian, kalian akan dapat lagi setengah kali B kali A, Koko boleh tulis setengah AB, sin C. Jadi dimanapun kalian menetapkan posisi alas, maka rumus luas segitiganya itu akan selalu sama, yaitu setengah AB sin C. Kecuali kalian tetapkan alas di bagian ini. Kalau kalian gunakan di bagian ini, kalian nggak akan dapat setengah AB sin C lagi. Kenapa seperti itu? Silakan kalian buktikan sendiri. Oke, video Koko untuk kali ini selesai sampai di sini. Hopefully kalian bisa mengerti penjelasan yang Koko sampaikan. Dan kalau kalian suka video pembahasan atau video penjelasan ini, jangan lupa untuk like, share, ataupun subscribe channel YouTube Koko. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.